Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang warga Cilebut. Hari ini kami kedatangan pemeriksa Catin gitu ya, pemeriksa Catin yang sudah bersedia nih untuk memeriksakan kesehatannya. Kemudian kita kenalan dulu ya. Yang pertama di sini ya ada Dokter Nisa ya, Dokter Heru Nisa, dokter umumnya Puskesmas Cilebut. Kemudian di sini ada Bidan Ria ya, koordinator bidan. Kemudian di sini pasangannya siapa Mas namanya? Ya, saya calon pengantin pria Rabdani dan ini calon pengantin wanitanya Nurmala Witri. Oke. Kemudian di sini ada PJ Laboratorium yaitu Mbak Arnes dan saya sendiri Evi dari Promosi Kesehatan Puskesmas Cilebut. Nah, oke, langsung aja nih ya. Kapan diadain pernikahannya nih, Mas? Ya, untuk planning acara kami di tanggal 27 April 27 April ya. 2025 ya. Oke, berarti sebulan lagi nih teman-teman mau mengadakan pernikahannya, dan itu sebetulnya sebaiknya teman-teman yang mau pemeriksaan kesehatan calon pengantin ini 3 bulan sebelum diadakannya pernikahan gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini udah bagus ya. Kemudian selanjutnya sharing dong apa sih alasannya dari kakak gitu ya untuk bisa kok mau periksa kesehatan Catin dulu gitu loh. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, untuk pemeriksaan kesehatan sebelum acara pernikahan ini sangat penting karena kita dapat mengetahui kondisi tubuh kita masing-masing untuk mencegah penularan penyakit yang ada. Jadi untuk supaya tahu dulu gitu ya. Betul. Tahu dulu saya ini sehat apa sakit sih gitu ya. Kalau sakit apa misalnya seperti itu. Oke. Karena di sini Catinnya tahu nih kalau misalnya untuk mencegah penyakit-penyakit yang mungkin nanti akan menular gitu. Nah, sekarang kita tanya dokter nih ya. Gimana dok, ada nggak pengalaman kira-kira manfaatnya nih? Alhamdulillahnya harus periksa kesehatan dulu gitu, pentingnya seperti apa? Baiklah, jadi untuk pemeriksaan Catin ini kan ada beberapa ya. Pertama mungkin dari yang utama sih HB dulu ya, dilihat dulu ini kecukupan zat besinya dari baik si calon suami ataupun si calon istri, ketahuan itu kan ada anemia apa enggak. Yang pertama biasa gitu ya. Yang kedua itu pemeriksaan golongan darah dan resus. Nah, golongan darah ini biar ketahuan yang pertama golongan darah nanti si calon anak ketahuan kan dari ayah ibu udah bisa diprediksi nih nanti golongan darah anak apa. Terus nanti ketahuan dari resusnya ini positif atau negatif. Ini menentukan juga karena kalau misalnya ternyata dari si Catin ini punya resus negatif nih mungkin akan sulit nanti ketika mencari donor darah karena nggak semua orang ada resus negatif, istilahnya mah langka gitu. Tapi kalau resus positif mah berarti yang umum-umum nih pada resus positif. Dan kemudian nanti ketahuan juga nih kalau misalnya dari golongan darah ibu biasanya nih golongan O sama anaknya nanti A atau B nanti biasa suka ada penolakan gitu dari si anak, jadi dianggap kayak racun deh gitu, nanti suka kuning nanti biasanya sih udah di ranah rumah sakit sih ya. Nanti kalau yang seperti itu nanti ada ininya apakah nanti masuk inkubator, pemeriksaan bilirubin segala macem gitu, jadi udah istilahnya mah udah siap nih, udah tahu akan ngapain nanti kalau ada kejadian seperti itu, jadi nggak panik lah istilahnya gitu. Yang kedua juga yang HB tadi untuk memastikan bahwa si ibu ini siap untuk mengandung selanjutnya. Jadi kan kalau Catin ini kan nggak mungkin hanya sebatas pernikahan sampai pesta doang gitu kan ya. Keinginannya kan pasti akan membentuk keluarga, ada nanti anak segala macem. Nah ini pertama dari kehamilannya juga udah kita siapkan nih dari Catinnya gitu. Jadi punya zat besi yang cukup sehingga nanti bisa sel telurnya juga bagus, baik itu dari si bapaknya juga nanti hasilnya si janinnya juga bagus gitu. Karena ada beberapa yang mungkin dari awalnya kurang zat besi, nah itu ngaruh ke ininya pembentukan organ-organ dari si bayinya. Nah gitu. Nanti penting juga kalau ternyata ini si calon pengantinnya yang perempuan anemi nih udah kita bekelin dari awal sebelum dianya menikah pun udah nggak apa-apa minum obat tablet tambah darah dari 3 bulan sebelum itu, atau kalaupun ternyata normal sih nggak apa-apa juga kalau pengen minum obat tablet tambah darah buat mempersiapkan kehamilan untuk selanjutnya gitu. Terus yang satu lagi biasanya ada pemeriksaan
triple eliminasi gitu ya. Memang kita rekomendasikan, bukan berarti diwajibkan ya, tapi direkomendasikan ini artinya akan lebih lengkap gitu dilakukan pemeriksaan triple eliminasi yang terdiri dari HIV, kedua sifilis dan HBsAg. Nah, jadi ini penyakitnya adalah penyakit dengan infeksi menular seksual. Nah, kenapa penting ke Jatin? Karena kan nanti akan melakukan hubungan yang ada potensi nih kalau ternyata salah satunya punya penyakit gitu lah yang istilahnya terdeteksi dari awal, kita udah antisipasi juga nih dari awal. Mungkinkah itu nanti kita lakukan rujukan, nanti itu dapat pengobatan gitu, atau buat pemeriksaan ulang sebulan lagi ini benar apa positif palsu istilahnya begitu. Jadi nanti buat si ibu udah kita bekelin, si bapak udah dibekelin, nanti anaknya bisa kita cegah supaya nggak sampai nular gitu. Jadi ketahuan gitu dari awalnya, historinya kelihatan. Jadi jangan pas hamil baru kagetnya lah kok positif gitu, karena dari awal mungkin nggak ngecek nih dari Jatin. Jadi udah terlambat, udah terlanjur udah terlanjur hamil istilahnya. Kalau sekarang kan bisa kita cegah dulu nih, ya mungkin kita baiknya di sini ditunda misalnya gitu kan. Jadi penyakit yang 3 ini bisa mempengaruhi dari pembentukan organ juga. Nanti jangan sampai gangguan di mata lah, gangguan ini gitu. Jadi bisa kita cegah dulu nih kehamilannya, tuntas dulu, obatnya udah negatif, baru kita rencanakan kehamilan. Nah, jadi memang untuk Jatin itu sebenarnya untuk selanjutnya pun kehamilan pun direncanakan gitu ya, jangan asal jadi aja gitu. Kan kita pengen keluarganya yang sehat, istilahnya terhindar, keturunannya yang baik, yang sehat, dan nggak ada lah yang cacat-cacat gitu-gitu. Nah, itu memang harus dipersiapkan dari awal supaya mencegah itu, apakah itu nanti mungkin penyakit jantung bawaan yang segala macam. Nah, itu jadi memang dari awal nih udah diedukasi gitu dari Jatinnya, apa aja nanti yang suplemennya, makanannya segala macam. Nah, itu diharapkan dengan adanya pemeriksaan kesehatan Jatin. Jadi udah dapat edukasi ini dari awal, jangan pas hamil tahu-tahu udah 9 bulan baru datang ke puskesmas cek lab, ini ada segala macam, udah panik. Nah, gitu kan, kayak hindari yang seperti itu. Kira-kira sih umumnya sih kayak gitulah ya pemeriksaannya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Kemudian nih ada dari bidan, mungkin apa aja sih pemeriksaan Jatin di bidan ya, di KIA yang akan mendapat untuk calon pengantin ini, dapat apa aja sih, Bu? Jadi di sini saya sangat senang sekali ya kalau ada Jatin yang antusias seperti ini, apalagi nih pasangan datangnya. Jadi pentingnya itu memang kita melakukan pemeriksaan itu untuk mengetahui seawal mungkin jika terjadi masalah akan langsung ditangani gitu kan. Jadi di kebidanan itu ntar akan di pemeriksaannya itu seperti tanda-tanda vitalnya, kayak tensi, nadi, atau suhu, semuanya kita periksa. Terus nanti ada tambahan dari khusus wanitanya, imunisasi TT Jatin. Nanti akan khusus wanita ya TT Jatin, karena mempersiapkan itu ya kehamilannya kan itu. Terus nanti di periksaan lab itu yang tadi sudah dijelaskan labnya, terus lila apa dia kurang gizinya kurang atau enggak gitu kan. Jadi kan hal-hal seperti itu harus kita seperti ini buat KMS-nya nih. KMS kartu calon pengantinnya ini nanti akan dikasih nih ke calon pengantin. Di sini pun ada edukasi semua dijabarkan, terus hasilnya nanti baru kita catat di sini hasil pemeriksaannya seperti itu. Terus kalau misalkan dia HB-nya rendah, kita akan kasih tablet tambah darah dulu. Jadi untuk mencegah dia anemianya gitu. Jadi layak tidak untuk hamil, kita tunda dulu kalau belum layak untuk hamil. Seperti itu mungkin Mbak kalau dari kebidanannya ya. Terus nanti untuk hasil pemeriksaannya, ketika udah selesai hasilnya, kita akan dikasih sertifikat seperti ini. Sertifikat calon pengantin ya. Jadi dia sertifikat layak kawin ya. Jadi layak, jadi yang perempuan dapat, yang laki-laki dapat. Di belakangnya itu ada keterangan ini pemeriksaan labnya, darah lengkap, sifilis, HIV, hepatitis B. Jadi di sini tuh udah tercantum di sertifikat ini. Jadi baiknya sih saya sarankan untuk Jatin, baiknya dilakukan pemeriksaan lengkap seperti ini ya. Jadi kita biar tahu nih kesehatan apa yang sudah kita lakukan gitu pemeriksaannya. Oke, itu aja. Bentar aja, Mbak. Untuk pemeriksaan labnya mungkin bisa dikasih tahu oleh Mbak Arnes ya.
Ya, terima kasih. Di sini saya selain PJ laboratorium, saya juga PJ HIV, sipilis dan hepatitis. Di sini kenapa Puskes Cilebut sangat menyarankan sekali adanya pemeriksaan triple eliminasi karena kasus di belakang itu sudah banyak yang positif. Jadi di sini kita mencegah terjadinya penularan terhadap pasangan. Jadi kita sangat-sangat menyarankan untuk lakukanlah pemeriksaan triple eliminasi karena ketika dia sudah tahu hasilnya, andai pun ada yang positif, tidak kita nyatakan dia tidak layak nikah, tidak, surat sertifikat layak nikah akan tetap keluar tapi mungkin dengan catatan ada hasil yang positif. Jadi untuk semua warga Puskes Cilebut sangat menyarankan untuk lakukanlah tes calon pengantin ini karena untuk mencegah terjadi penularan karena banyak kasus yang hamil baru dia ketahuan ternyata ada positif. Ini berarti mereka melewatkan yang namanya fase pemeriksaan di calon pengantinnya. Jadi kita mengajak, alhamdulillah di sini ada 2 pasangan yang dengan sangat sadar bahwa mereka harus melakukan tes calon pengantin ini karena ini untuk kesehatan kedepannya, bukan hanya untuk mereka aja tapi untuk calon bayi-bayi nanti yang akan dikandung oleh mbaknya atau calon pengantin putrinya. Mungkin ada sedikit dari mbaknya, ini ada yang mau dikatakan sedikit? Untuk para calon pengantin sebaiknya mempersiapkan sebelum menikah, cek kesehatan agar tahu apa tindakan selanjutnya yang harus dilakukan. Aja sih. Cukup. Ada bos? Oke. Oke ya. Terima kasih nih buat kakak-kakak yang udah bersedia. Oke. Oke, yang Mbah ya. Ayo periksa kesehatan sebelum menikah. Cariin sehat, modal keluarga sehat dan generasi berkualitas. Yeay.